Halo, selamat pagi saudara, selamat kembali berjumpa dalam Klik Indonesia Pagi edisi hari ini Sabtu 30 Agustus 2025 bersama saya Ferry Prihardi. Tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani aktivitas Anda di pagi akhir pekan ini dan Klik Indonesia Pagi kami awali dengan laporan utama. Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke rumah duka almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal dunia dalam aksi massa di Jakarta Pusat. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengucapkan turut berduka atas meninggalnya Afan Kurniawan dan memastikan LPSK melakukan perlindungan para saksi dan korban. Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke rumah duka almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal dunia dalam aksi massa di Jakarta Pusat. Presiden meminta agar pelaku ditindak tegas. Presiden Prabowo Subianto tiba di rumah duka di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Kepala Negara didampingi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima Jenderal Agus Subianto menemui keluarga almarhum Afan Kurniawan dan mengucapkan bela sungkawa. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyatakan, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bela sungkawa dan juga meminta aparat agar pelaku ditindak tegas. Ia menjelaskan Presiden mendengarkan langsung hal yang menjadi keluhan dan harapan dari keluarga. Kepala negara juga memberikan dukungan dan juga bantuan yang menjadi harapan keinginan keluarga almarhum Afan. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden melalui siaran Bapak Presiden langsung, saya kira sudah sangat jelas. Beliau menyampaikan keprihatinan atas nama pribadi, atas nama Presiden, atas nama pemerintah, dan atas nama seluruh bangsa Indonesia melakukan prihatin atas kematian Afan Kurniawan dan keluarga, dan tentu juga sudah memerintahkan pada jajaran aparat agar menindak tegas dengan hukuman yang sekeras-kerasnya atas peristiwa tersebut. Sejumlah tetangga masih berkumpul di sekitar rumah almarhum Afan usai menghadiri tahlilan untuk mendoakan almarhum Afan. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Ketua LPSK Ahmadi serta pengusaha Yusuf Hamka juga bertakziah ke rumah almarhum Afan Kurniawan. Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk tenang dan percaya pada pemerintah. Presiden menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti semua keluhan masyarakat. Presiden juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak terpancing huru-hara. Berikut keterangan Presiden selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi
Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Merdeka. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani meminta maaf atas dampak yang terjadi pasca unjuk rasa oleh sejumlah aliansi masyarakat pada Kamis. Puan juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat karena belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi representasi rakyat. Ia berjanji akan berbenah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji legislator akan mengawal proses penyelidikan terkait kematian pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang tewas saat aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI pada Kamis malam. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Pada keterangannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang dialami peserta aksi unjuk rasa. Ia meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan keadilan terkait insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan pada Kamis malam.
Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, saat memberikan keterangan resmi di Mabes Polri, mengatakan 7 anggota BRIMOB diperiksa Divisi Propam Polri terkait insiden tewasnya pengemudi ojek online atau ojol pada Kamis malam. Ketujuh anggota BRIMOB yang berada di dalam satu kendaraan taktis itu berinisial Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka D. Irjen Pol Abdul Karim menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas Propam Polri. Kadif Propam menyatakan akan menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Untuk menjamin proses penegakan hukum berlangsung secara transparan, Kadif Propam mengungkapkan pihak eksternal juga dilibatkan, di antaranya Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Dan selanjutnya kami pastikan bahwa 7 orang terduga sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri. Kami tekankan kembali, 7 orang terduga pelanggar sudah kami amankan di Divpropam Polri. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman. Seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, 21 tahun, tewas usai ditabrak dan terlindas kendaraan taktis BRIMOB saat aksi unjuk rasa berlangsung di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf langsung kepada keluarga korban di RSCM pada Jumat dini hari. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ahmadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan. Ia memastikan LPSK melakukan perlindungan para saksi dan berikut informasinya. Prinsipnya kita semua turut berduka cita. Lihat ke depan, Pak. Kita semua turut berduka cita dan dari kemarin kita juga sudah monitor, kita juga menurunkan tim, LPSK menurunkan tim. Hari ini juga proaktif untuk kepentingan pemberian perlindungan saksi dan korban. Intinya itu. Nah. Nanti. Ya, jadi intinya LPSK proaktif untuk kepentingan pemberian perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana dalam peristiwa ini juga. Begitu. Sudah ada komunikasi dengan para saksi, Pak? Nanti akan lebih lanjut. Intinya itu aja dulu. Kita semua turut berduka. Ya. Makasih. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas memastikan proses pemeriksaan terhadap 7 anggota BRIMOB Polri yang terlibat dalam kasus tewasnya jurumudi online Afan Kurniawan berjalan transparan. Pemeriksaan bahkan dilakukan secara live dan dapat diakses oleh publik. Langsung kepada Kompolnas. Anggota Kompolnas Hoirul Anam memastikan transparansi pemeriksaan terhadap 7 anggota BRIMOB di dalam kendaraan taktis atau rantis BRIMOB yang melindas sopir ojek online Afan Kurniawan. Anam mengatakan pemeriksaan secara live menjadi langkah nyata untuk menunjukkan transparansi. Anam meminta masyarakat untuk percaya pada mekanisme pemeriksaan yang sedang berlangsung. Ia berharap proses berjalan damai dan hasilnya maksimal. Dalam pertemuan semalam atau tadi pagi dengan keluarga, salah satu yang disampaikan langsung kepada Kompolnas, dan kebetulan juga ada Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, Pak Kapolda adalah permintaan keadilan dengan proses yang transparan. Nah, hari ini langkah itu sudah mulai terwujud. Yang pertama adalah kami melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan. Ya, responnya juga cepat. Jadi permintaan dari keluarga atas proses yang cepat juga dijawab hari ini dengan satu petugas yang ada di mobil rantis tersebut sekarang sudah diperiksa. Nah, itu petugas-petugasnya. Ya, tadi kami juga sempat melihat sebentar proses pemeriksaan. Kompolnas memastikan akan terus melakukan monitoring pasca pemeriksaan dan hasilnya akan disampaikan kepada publik secara berkala. Petugas-petugasnya,
Personil TNI melaksanakan aksi humanis untuk menciptakan situasi kondusif di tengah aksi massa di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Prajurit TNI menggunakan cara yang simpatik dalam upaya mendinginkan suasana dengan mengajak massa berdialog. Personil TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut diterjunkan untuk membantu menciptakan situasi kondusif di tengah aksi massa yang berlangsung di sekitar Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Prajurit TNI menggunakan cara-cara simpatik berupa mendinginkan suasana dengan mengajak massa berdialog dan duduk bersama. Pendekatan humanis tersebut dilakukan sebagai upaya meredam ketegangan agar situasi tetap terkendali. Personil TNI aktif mengimbau massa tidak melakukan tindakan provokatif dan pelemparan terhadap aparat. Massa diajak berdiskusi secara damai agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik. Massa yang terdiri dari warga dan pengemudi ojek online diminta menahan diri dan menjaga ketertiban. Upaya ini menjadi wujud kehadiran TNI dalam mendukung terciptanya keamanan serta kenyamanan bersama. Selain melakukan pendekatan persuasif, prajurit TNI juga turut bergotong royong membersihkan sisa-sisa sampah aksi bersama masyarakat sekitar, sekaligus membagikan logistik berupa air minum kepada massa dan warga di lokasi. TNI bersama aparat terkait juga mengevakuasi dan mengangkut mobil yang dibakar massa guna mencegah potensi bahaya dan mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Melalui langkah ini, TNI menunjukkan komitmen untuk selalu hadir bersama rakyat untuk menjaga kerukunan, kesatuan, dan persatuan untuk menjaga stabilitas nasional. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menjaga kondisi tetap aman dan terkendali. Tokoh perdamaian ini juga meminta Polri untuk menindak tegas anggota yang terlibat dalam insiden tersebut. Dan berikut pernyataan Yusuf Kala selengkapnya. Seluruh masyarakat tentunya harus menahan diri pada dewasa. Karena apabila ini meluas, maka kita juga menahan akibat. Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Kita memahami perasaan para pengemudi ojol yang temannya kena musibah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Mami, anak Indonesia siap menerima pelajaran hari ini. Keinginan yang buat hatiku sayang nih merata nih, semua anak di Indonesia mencintai matematika. Matematika itu mirip patung juga ya, bisa berbicara tanpa Jadi jangan kata-kata. lupa untuk ayah bunda dan adik-adik semua untuk terus belajar matematika dengan cara yang paling asik. Ada salah satu anak bangsa yang berhasil meraih juara dalam Olimpiade Matematika.
Saya Ferry Prihardi masih bersama Anda dalam Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera, terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK telah menahan Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit SMJL dan PT Mega Alam Sejahtera MAS terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Kasus ini bermula dari pertemuan Hendarto dengan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi serta Kadif Pembiayaan 1 Kukuh Wirawan guna melobi pengajuan kredit bagi perusahaannya. Dari lobi itu, 2 perusahaan Hendarto mendapatkan fasilitas kredit investasi ekspor dan kredit modal kerja ekspor dengan nilai fantastis 1,7 triliun rupiah. KPK menyebut dana kredit itu tidak sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan, melainkan dinikmati pribadi Hendarto untuk membeli aset, kendaraan mewah, biaya keluarga, hingga bermain judi. KPK juga menemukan agunan kredit PT SMJL bermasalah karena lahan sawit yang dijaminkan berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Izin perkebunan pun telah dicabut sehingga tidak mungkin mendapatkan hak guna usaha. Sementara untuk PT MAS, proyeksi keuangan perusahaan menunjukkan kerugian dan berpotensi gagal bayar karena jatuhnya harga komoditas tambang saat itu. Atas perbuatannya, Hendarto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. KPU RI memantau pemungutan suara pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Ketua KPU RI memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada ulang di 2 daerah di Provinsi Bangka Belitung tersebut berjalan dengan lancar. Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifuddin memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah ulang di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Afifuddin memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada ulang di 2 daerah di Bangka Belitung ini berjalan dengan lancar. Ia pun berharap partisipasi masyarakat dapat tinggi dan ia memastikan jajaran KPU bekerja sesuai dengan aturan sehingga apabila ada pihak yang menggugat di kemudian hari dapat menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Afifuddin juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda yang sudah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pilkada ulang. Ya, kami memantau pelaksanaan di 2 titik pilkada ulang, Pangkal Pinang dan juga Bangka, dan kami datang ke beberapa TPS. Setelah kita supervisi, kita siapkan semuanya, mau logistik, lokasi TPS dan semuanya. Hari ini kita pastikan pelaksanaan pilkada ulangnya berjalan dengan lancar. Kami ingin pastikan teman-teman jajaran KPU untuk bekerja sesuai dengan aturan, sehingga kalau ada apa-apa, ada pihak yang menggugat, kita sudah siap untuk menjelaskan situasi pemungutan di TPS. Afifuddin menghimbau kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka serta seluruh pihak untuk dapat menghormati hasil resmi dari KPU yang dilakukan secara berjenjang. Selain itu, situasi yang sudah kondusif hendaknya tetap terjaga dengan baik. Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan. Polres Blora, Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka dalam tragedi kebakaran sumur minyak pada hari Minggu lalu. Kebakaran sumur minyak mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 orang dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Penyidik Polres Blora resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait insiden ledakan dan kebakaran sumur minyak ilegal yang menewaskan 4 orang di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ketiga tersangka itu yaitu SPR 46 tahun pemilik lahan yang menjadi inisiator pengeboran, ST 42 tahun calon investor, serta HRT alias GD 45 tahun pelaksana pengeboran. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menjelaskan insiden nahas itu terjadi pada Minggu lalu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
Saat itu warga mendengar letusan dari belakang rumah milik SPR. Minyak mentah yang mengalir di selokan tiba-tiba terbakar dan api menyambar ke lokasi pengeboran. Api kemudian merambat ke rumah warga setempat dan menghanguskan bagian belakang rumah serta mengakibatkan 1 ekor sapi mati. Peristiwa tragis ini juga menyebabkan 4 orang warga meninggal dunia dan 1 balita mengalami luka bakar. Saat ini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Polres Blora guna melengkapi pemeriksaan. Saudara Suntari keluar dari rumah melalui pintu belakang karena terdengar letusan. Tiba-tiba selokan yang dialiri minyak di belakang rumah terjadi kobaran api dan langsung menyambar ke titik pengeboran sumur minyak. Setelah beberapa saat, kemudian api menjalar ke rumah penduduk milik saudara Tamsir, sehingga rumahnya bagian belakang ikut terbakar dan api juga membakar hewan sapi milik saudara Tamsir. Sebelumnya dari tempat kejadian perkara, polisi telah menyita sejumlah barang bukti seperti peralatan pengeboran yang hangus, pompa air, pipa besi, dan tangki penampungan minyak mentah. Dari Blora, Supriyanto melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, guna memastikan titik api padam sepenuhnya di wilayah Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, Satgas Karhutla terus melakukan patroli berlapis sebagai bentuk kewaspadaan agar kebakaran tidak kembali meluas dan bisa segera ditangani sejak dini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Khairil Basyar dari Aceh. Selamat pagi Khairil, bagaimana upaya patroli yang dilakukan oleh Satgas Karhutla? Baik, selamat pagi Ferry dan juga saudara. Salah satu hal yang dilakukan oleh Satuan Tugas atau Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan ialah dengan pemantauan Hotspot Fire Guard, di mana ini untuk memastikan titik api yang ada di wilayah Bakongan agar titik api baru tidak kembali muncul. Nah, Satuan Tugas atau Satgas Karhutla di Kabupaten Aceh Selatan juga melakukan sejumlah langkah intensif, ialah dengan turun langsung ke lapangan menyisir area-area yang ada di 3 desa terdampak, terutama di Desa Ujung Mangki, Padang Berahan, dan juga Ujung Padang. Nah, saat ini personil dari Satuan Tugas BPBD, TNI, Polri, dan juga instansi terkait lainnya juga melakukan patroli secara intensif berlapis dengan melibatkan sejumlah kendaraan di mana untuk mengecek secara langsung posisi api dan asap yang masih berada di daerah Ujung Mangki dan juga Padang Berahan. Nah, dan Satgas Karhutla Kabupaten Aceh Selatan, Letu Infantri Tri Soeharto menyampaikan bahwa patroli dan monitoring secara berlapis ini perlu dilakukan untuk menjaga kondisi wilayah di 3 desa tersebut tetap aman dari ancaman api baru. Nah, patroli dan pendinginan ini bukan hanya memastikan api benar-benar padam dan terkendali, tetapi juga bagian dari upaya pencegahan api baru yang bisa ditangani sejak dini. Nah, lebih lanjut ia menjelaskan, Ferry dan juga saudara, bahwasanya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bakongan ini pihaknya juga menempuh sejumlah langkah strategis, diantaranya ialah melibatkan helikopter dengan operasi waterbombing yang dilakukan pada hari Kamis lalu pada tanggal 28 Agustus tahun 2025 dengan 19 kali penyiraman di 3 titik. Yang pertama diawali di Ujung Mangki, kemudian di Padang Berahan, dan diakhiri di daerah Ujung Padang. Nah, dengan sinergi antara tim darat dan udara yang terus dilakukan per hari ini, saudara, Satgas berharap pemadaman dan juga pengendalian api bisa terus terjaga hingga kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Bakongan tidak kembali terjadi. Nah, selain itu, saudara, dapat kami sampaikan sinergi juga dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Selatan dengan menurunkan tim ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan juga keterangan terkait dengan penyebab awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, apakah ada unsur kesengajaan yang melibatkan petani atau masyarakat setempat sehingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang cukup hebat, karena memang dampak yang ditimbulkan ini bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat namun juga perairan di wilayah Bakongan. Nah, Kepala Bagian Operasi Kabaops Polres Aceh Selatan AKP Mirkam mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga terus melakukan sejumlah langkah intensif per hari ini untuk menyelidiki proses dari awal mula kebakaran yang terjadi di wilayah Bakongan, karena dampak yang ditimbulkan menghanguskan setidaknya 7 lahan gambut
di wilayah Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Dan sinergitas ini juga diharapkan bisa menjaga kondisi api di daerah Bakongan tidak kembali muncul sehingga kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Selatan tidak kembali terjadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Jakarta. Ferry. Ya, sejumlah upaya dilakukan termasuk dengan memantau titik api secara intensif. Terima kasih Khairil Bashir atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Saudara, tim SAR gabungan akan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap korban kecelakaan kapal nelayan KM Tegar Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Tegalmas, Lampung. Kapal yang tenggelam membawa 17 awak kapal yang kesemuanya merupakan nelayan warga Bandar Lampung dan 1 orang masih dinyatakan hilang. Kapal nelayan KM Tegar Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Rabu malam. Kapal yang berisi 17 orang nelayan itu tenggelam usai dihantam ombak besar ketika berlayar dari Pulau Condong menuju Pulau Tegalmas. Pada hari kedua kemarin, dari total 17 person on board telah berhasil dievakuasi 16 korban dengan rincian 14 selamat dan 2 meninggal dunia. Sementara itu 1 korban masih dalam pencarian atas nama Kasbani berusia 50 tahun. Saat ini tim SAR melakukan pencarian dengan memperluas hingga 12 nautical mile dari last known position baik ke arah barat maupun timur. Untuk hari ketiga, operasi pencarian dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan unsur RIB 03 dan LCR atau Landing Craft Rubber. Dengan demikian, untuk info perkembangan sampai dengan sore hari ini, korban dari 17 tinggal 1. 16 sudah ditemukan, 14 kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang dalam pencarian. Mudah-mudahan besok kita bisa maksimalkan dan korban bisa kita segera temukan. Agus Mugni Hakim melaporkan. Sejumlah informasi kinerja Kabinet Merah Putih akan kami sampaikan dalam segmen Cinta Negeriku berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong pengembangan koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung Kopdes Merah Putih di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di wilayah masing-masing. Di Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menyediakan sembako, tetapi juga memasarkan berbagai produk kerajinan tangan warga seperti tas, topi, sandal, hingga pakaian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu saat meninjau langsung Kopdes tempat. Menurutnya, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu melahirkan pusat kegiatan ekonomi. Loh, karena itu sesuai dengan potensi desanya, gitu. Yang intinya itu bagaimana di desa itu timbul lahir pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga anak-anak mudanya bisa berlatih, bisa mengembangkan diri, bisa menjadi pengusaha, bisa jadi entrepreneur, ya. Nanti koperasi ini akan disambung di seluruh koperasi yang ada, 80.000 itu. Bisa tukar informasi, bisa tukar usaha, gitu. Itu kira-kira. Nantinya Koperasi Merah Putih akan terhubung dengan 80.000 Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia. Dengan konektivitas tersebut dapat saling menukar informasi dan usaha dalam mengembangkan maupun memajukan koperasi. Koperasi Merah Putih akan mendapatkan bantuan dari petugas P3K untuk memperlancar dan suksesnya koperasi tersebut. Sementara untuk petugas lainnya akan ada pelatihan khusus untuk menjalankan koperasi. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Jawa Tengah menjadi provinsi yang terbanyak dalam pembentukan dan operasional Koperasi Merah Putih secara nasional. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terkait percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Semarang. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar konsolidasi bersama antar Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan Satuan Tugas Kabupaten Kota untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kelembagaan serta keberlangsungan Koperasi Merah Putih. Rapat koordinasi digelar di Gedung Gradika Bakti Praja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Provinsi Jawa Tengah memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi terbanyak se-Indonesia. Dari 8.523 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 1.750 koperasi sudah beroperasi. Sedangkan sisanya sebanyak 6.773 koperasi hingga kini masih dalam tahapan persiapan operasional. Saya sungguh terima kasih sama Pak Gubernur memberikan apresiasi yang tinggi. Jawa Tengah ini sampai hari ini tertinggi dalam pembentukan dalam koperasi yang sudah terbentuk tapi sudah beroperasi, yang sudah jalan, sudah operasi. Tertinggi seluruh Indonesia itu Jawa Tengah tertinggi 1.700 sekian, saudara-saudara. Jadi boleh tepuk tangan lah untuk Jawa Tengah ya, tertinggi. Target kami kan 10.000. Kalau Jawa Tengah aja udah 2.000 aman kita ya. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya akan menyamakan persepsi dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan memberdayakan potensi desa yang ada. Jawa Tengah kita harus menyamakan persepsi bahwa apapun kebijakan ini adalah merupakan perintah dari pusat harus kita laksanakan. Sehingga para bupati wali kota hari ini adalah menyamakan persepsi terkait dengan Koperasi Merah Putih harus sampai linear di basis desa dengan memberdayakan potensi desa yang ada. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari bupati wali kota kita terkait dengan eksplorasi kegiatan ini. Tapi prinsip Jawa Tengah terhitung hari ini sudah hampir 1.750 koperasi yang siap kita lakukan. Dan nanti akan bertahap berlanjut sampai semuanya terselesaikan. Okay? Saat ini dari ribuan koperasi yang telah beroperasi di Jawa Tengah, sebanyak 1.440 unit koperasi bergerak pada sektor potensi usaha lain seperti laku pandai, pertanian, peternakan, dan LPG. Sementara 306 unit koperasi bergerak pada bidang sembako, apotek, klinik kesehatan, gudang, kendaraan logistik, dan simpan pinjam. Adri Maulana melaporkan. Guna memperkuat personil Polri dalam memperlancar program ketahanan pangan nasional, Direktur Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini untuk meninjau lokasi lahan pertanian yang akan ditanami oleh komoditas jagung. Polda Nusa Tenggara Timur mendukung program ketahanan pangan lumbung jagung. Direktur Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Adrianto Tendo Baskoro menjelaskan agar program ketahanan pangan sesuai dengan program nasional, Polda NTT dan Polres Saburai Jua telah menyiapkan lahan seluas 55 hektar yang siap ditanami jagung. Selain itu, Polda NTT juga akan menyiapkan benih dan menyiapkan sumur bor di kawasan yang belum memiliki sumber air. Hal ini karena kondisi geografis Saburai Jua yang sangat kering terutama saat musim kemarau. Polres Saburai Jua sudah menyiapkan lahan seluas 55 hektar. Ada sekitar 20 hektar lahan yang memang mempunyai titik air. Untuk kegiatan hari ini, kami follow up dengan kegiatan pertemuan. Sementara itu, Kapolres Saburai Jua AKBP Paulus Naatonis mengatakan, saat ini telah ada 20 hektar lahan yang siap ditanami dan penanaman serentak akan dilaksanakan pada 31 Agustus mendatang. Dari lahan yang keseluruhan milik Polri itu ada 412 hektar, ditambah dengan 55 hektar lagi. Bagaimana kita mendapatkan? Tentunya kita berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Tani dan BPS untuk memetakan lahan-lahan yang untuk bisa siap ditanam pada bulan Agustus dan
dari Januari sampai Desember yang 412 hektar itu. Tentunya data yang kita dapat dari kita langsung survei ke lapangan dengan kelompok tani dan kita mengambil data dari BPS. Guna menyukseskan program ketahanan pangan lumbung jagung di Nusa Tenggara Timur, Polda NTT dan Polres Sabu Raijua berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk memetakan lahan produktif yang siap ditanami jagung. Dedi Laidoma, TVRI NTT, melaporkan. Mahkamah Konstitusi baru-baru ini memutuskan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Golkar menilai keputusan tersebut membawa implikasi besar bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, pemisahan pemilu harus dimaknai sebagai momentum memperkuat peran DPRD agar bekerja lebih dekat dengan rakyat. Sarmuji menegaskan Golkar akan mengawal dinamika ini dengan semangat menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Sarmuji menambahkan sebagai upaya memperkuat kapasitas kader legislatif di tingkat daerah agar semakin profesional, kompeten, dan mampu menjawab tantangan pembangunan, Golkar akan mengadakan upgrading dan BIMTEK nasional pada tahun ini yang diikuti 2.883 anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. DPRD harus kita bekali agar mereka memiliki keterampilan yang lebih untuk menerima aspirasi rakyat. Mereka harus memformulasikan apa yang diterima dalam bentuk aspirasi rakyat itu menjadi kebijakan-kebijakan politik di parlemen, khususnya di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sarmuji menekankan Partai Golkar berkomitmen untuk menghadirkan politik anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Arah utama Partai Golkar adalah memastikan agenda pemerintahan Prabowo Gibran dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan. Lembaga Survei Indonesian Public Institute merilis hasil survei terhadap kinerja lembaga penegakan hukum. Hasilnya 3 teratas yang dipercaya publik penegakan hukum, diantaranya Polri, Kejaksaan, dan KPK. Survei ini mengambil responden masyarakat kelas menengah dengan pendidikan tinggi, serta profesi yang profesional dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasilnya, 3 lembaga yang menepati 3 terendah dari kinerja menurut responden ialah Komnas HAM 9,4%, Pengadilan 9,5%, dan Mahkamah Konstitusi sebesar 16,3%. Sedangkan kinerja lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tertinggi ialah KPK sebesar 20,6%, Polri 20,5%, dan Kejaksaan 20,4%. 3 lembaga penegak hukum yang tadi disampaikan, yaitu Polri, Kejaksaan, dan juga KPK, sampai sejauh ini masih mendapat respon positif dari responden kami yang sudah kami gali. Karena memang masing-masing lembaga penegak hukum sudah melakukan perannya masing-masing. Selain itu, 3 lembaga tertinggi menurut responden yang dipercaya publik ialah Polri, Kejaksaan, dan KPK karena memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi angka kriminalitas dan pemberantasan korupsi. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF World Championship Paris Badminton 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis memperebutkan supremasi dunia. Catat tanggal dan jam penayangannya. BWF World Championship Paris Badminton 2025 di TVRI Sport. Musik terbaik untuk Anda bersama penampilan istimewa dari Berry Likumahua and the Rhythm Service with Friends. Dengan sajian jazz dan improvisasi memukau.
bersama host Tia Yustia. Taman Buaya Music Corner, Minggu 31 Agustus 2025, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita berdua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kami sampaikan informasi selanjutnya. Saudara, banyak cara yang diterapkan petani untuk melanjutkan budidaya melon premium, salah satunya dengan sistem hidroponik. Dari metode hidroponik inilah beberapa petani milenial di Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul berhasil mengembangkan berbagai jenis melon kualitas unggul dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sistem hidroponik dengan NFT atau Nutrient Firm Teknik dipilih kelompok tani milenial Mastani Farm di Siraman, Wonosari untuk budidaya melon premium. Dengan sistem ini, media tumbuh dibuat sedemikian rupa memanfaatkan instalasi air yang mengalir ke media tanam melon hidroponik. Sistem NFT memungkinkan distribusi air ke masing-masing media tanam melon dilakukan memanfaatkan energi gravitasi. Aliran air dari media tanam akan memungkinkan kembali lagi ke lokasi penampungan secara otomatis. Fahid Nur Ar-Roshid, salah seorang petani yang terlibat dalam budidaya melon premium mengatakan, sistem hidroponik dalam naungan greenhouse sangat efektif untuk budidaya semua jenis melon, termasuk jenis premium. Dengan sistem ini, kebutuhan nutrisi bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa didapat melon kualitas terbaik. Pemupukan secara periodik melalui sirkulasi air juga akan memudahkan kerja dan tugas petani. Beberapa jenis melon premium yang dibudidayakan diantaranya Kirani, Kirin, dan melon Dalmatian. Semua melon memiliki potensi ekonomi tinggi dan masuk kategori premium dengan harga jual di kisaran Rp30.000 untuk tiap kilogramnya. Di lokasi budidaya ini, pengelola juga menambahkan sentuhan teknologi Grow Light dengan memasang beberapa buah lampu UV di beberapa titik sudut kebun greenhouse. Penambahan lampu memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan penyinaran ke tanaman dan buah bisa lebih optimal. Teknologi Light Grow juga sangat berguna di akhir masa pemeliharaan, terutama di masa pematangan buah. Dengan intensitas dan durasi tertentu, akan dihasilkan buah dengan tingkat kemanisan sesuai yang diharapkan. Demikian Setia Budi, TVRI Yogyakarta, melaporkan dari Gunung Kidul. Beralih ke informasi budaya, saudara, sejumlah wisatawan mancanegara asal Yordania terpukau saat menyaksikan pentas pertunjukan sendera tari Sugriwo Subali yang merupakan tarian kolosal khas dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dan tidak seperti biasanya yang digelar di kawasan Goa Kiskendul, sendera tari Sugriwo Subali kali ini digelar di atas air, tepatnya di kawasan Laguna Pantai Glagah, Kulon Progo pada Kamis sore. Sejumlah tamu dan wisatawan mancanegara yang terdiri dari para influencer, Biro Perjalanan Wisata hingga perwakilan KBRI Yordania antusias menyaksikan pentas pertunjukan sendera tari Sugriwo Subali di kawasan Laguna, Pantai Glagah, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah panggung semi permanen dengan hiasan seni instalasi menjadi magnet utama pertunjukan karena dibuat mengapung di atas permukaan air. Sekitar 80 orang penari serta pengerawit kompak menunjukkan kebolehan mereka di hadapan para tamu undangan kegiatan farm trip. Tak hanya tampil energik di atas panggung, para penari juga melakukan sejumlah atraksi memukau dengan menceburkan diri ke dasar laguna. Sendera tari Sugriwo Subali mengisahkan tentang perseteruan antara dua kera kakak beradik, Sugriwo dan Subali. Keduanya berupaya menyelamatkan Dewi Tara yang diculik raksasa bernama Maesasura. Pertunjukan yang lekat dengan cerita pewayangan dan kisah mitologi ini biasa dipentaskan di kawasan Goa Kiskendo, Perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Namun sebagai identitas wisata budaya khas bumi Binangun itu, sendera tari Sugriwo Subali saat ini juga mulai dipentaskan di sejumlah lokasi berbeda tanpa mengubah alur cerita. Dengan durasi sekitar 1 jam, pertunjukan ini sukses menghibur tamu dan wisatawan. Mereka begitu terpukau dan gembira, terlebih saat diajak untuk ikut menari bersama.
I find it very interesting. I've never seen something like this before because I come from a totally different culture. I'm from Jordan. So our dancing depends on dub, something called dubke. It's totally different than this. I see it full of culture, full of moves, full of characters, full of stories. So it's really mind-blowing. I like it so much. This is my first time visiting Indonesia, actually. But I saw similar dancing in Bali, but this is different. I enjoyed it so much. Yeah, of course. Kegiatan farm trip digelar Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan dana keistimewaan DIY. Tamu Yordania ini yang dua adalah influencer yang di sana cukup berpengaruh. Kemudian ada dari KBRI, juga ada dari Biro Perjalanan. Ini kita menangkap peluang untuk promosi pariwisata dan budaya karena setiap bulan mulai 2026 mendatang berjanji akan mendatangkan minimal 100 wisatawan dari Yordania ke Yogyakarta. Sebagai bagian promosi pariwisata, pentas atraksi budaya Sendratari Sugriwo Subali dengan konsep mengapung di atas air ini rencananya akan rutin digelar di kawasan Laguna Pantai Glagah Kulon Progo. Selain menjadi daya tarik tersendiri, upaya ini juga diharapkan mampu menarik semakin banyak wisatawan asing untuk mau berkunjung ke Kulon Progo. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo. Sulawesi Tengah memiliki kekayaan dan budaya yang beragam, salah satunya permainan tradisional Potela dan Motengka di Lembah Bada, Kabupaten Poso. Permainan tradisional ini menggunakan tongkat kayu sebagai alat bermain yang erat kaitannya dengan dunia pertanian karena biasa dimainkan ketika musim panen telah berakhir. Permainan tradisional merupakan suatu aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat dan diajarkan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Motela adalah permainan tradisional di Tampo Bada yang menggunakan tongkat kayu sebagai alat bermain. Kepala Sekolah 1 Atap Bu Lili mengatakan permainan Motela erat kaitannya dengan dunia pertanian karena anak-anak biasanya bermain Motela ketika musim panen telah berakhir. Dalam hal ini, hari ini dilaksanakan kegiatan Motela menurut bahasa Bada. Motela. Motela. Ya. Motela ini ada kaitan dengan kegiatan pertanian. Ya. Di mana Motela setiap kali selesai panen sudah mengikutan hasil panen, baru di sini ada kode bahwa masyarakat harus dihabiskan untuk melaksanakan Motela. Selain Motela, masih ada permainan tradisional yang masih digemari oleh anak-anak di Lembah Bada, yaitu Motengka atau yang lebih dikenal dengan sebutan Enggran. Di mana saat bermain, anak-anak berjalan menggunakan 2 tongkat kayu. Permainan tradisional di berbagai daerah memiliki ciri khas dan keistimewaannya masing-masing, serta mencerminkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Made, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang akan berlaku hari ini di sejumlah kota besar di tanah air. Informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Pagi edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Prihardi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
yang lebih baik. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Saksikan kembali persembahan musik terbaik Bintang Tamu Ternama bersama penampilan spesial Rosa, Juicy Lucy, Yofi and Nuno, Arsy Widianto,